Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali berjumpa dengan saya Erna Nuraini, dan hari ini kita adakan sesuatu yang spesial. Saya ditemani oleh siapa nih? Wah, ini namanya pena. Pena ini yang akan bantu kita mengajak bersama-sama sharing tentang sebuah tema yang menarik. Ya, sebentar lagi nih akan ada kenaikan kelas. Kira-kira nih ada nggak bapak ibu atau ayah bunda nih yang ingin memiliki putranya itu menjadi ranking 1? Semuanya kepengen kan? Nah, kali ini nih kita akan membahas bagaimana caranya menjadikan anak kita ranking 1. Kok nggak ranking 2 atau ranking 3 atau ranking 10 gitu? Enggak, kita akan menjadikan anak kita ranking 1. Bagaimana caranya? Nah, jangan kemana-mana, tonton sampai selesai supaya kita paham apa yang menjadi maksud dari pembicaraan ini. Bagaimana menjadikan anak kita menjadi ranking 1. Siapapun orang tuanya akan bangga dan sangat bersyukur ketika memiliki anak yang ranking 1. Bukan ranking 2 loh, pokoknya ranking 1. Baik, yang pertama adalah kita ternyata harus merubah cara pandang. Bahwa terkait dengan merubah cara pandang mengenai ranking 1 nih, saya akan cerita sedikit. Pada suatu hari saya bertanya kepada seorang ibu tentang hasil akademis atau hasil rapot dari anaknya. Kemudian dia berkata, anak saya ranking 1. Kemudian saya bertanya lagi dengan yang lain. Kemudian ternyata ibu yang lain pun menjawab, anak saya ranking 1 juga. Lah, saya bertanya, jadi di sekolah ibu-ibu ini semuanya ranking 1? Iya, betul. Kok bisa ya? Nah, inilah yang akan kita lebih jauh bahas. Kenapa setiap anak di sekolah tersebut menjadi ranking 1? Ternyata di sekolah tersebut memiliki suatu basic pemikiran bahwa ada 9 kecerdasan yang diungkap dari seorang anak, dan setiap anak memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Dari situ saya mulai bertanya-tanya, loh, maksudnya apa? Terus kalau semuanya ranking 1, siapa yang ranking 2 atau 3? Ternyata mereka memberikan label bahwa semua siswa adalah ranking 1. Sekarang kita pahami dulu mengenai 9 kecerdasan yang memberikan dasar bagi sekolah tersebut sehingga memberikan ranking 1 kepada semua muridnya. Yang pertama, bahwa ada 9 kecerdasan yang dimiliki setiap orang, dan yang dominan itu biasanya tidak semuanya. Artinya misalnya saya setelah diukur kecerdasannya dari ke-9 kecerdasan ini, ternyata saya memiliki kecerdasan linguistik, saya memiliki kecerdasan visual spasial, kemudian musikal, kemudian intrapersonal, dan kemudian naturalis. Tetapi saya memiliki kelemahan pada kecerdasan logik matematik, kemudian kinestetik, eksistensial, dan interpersonal. Nah, jadi kalau saya dibilang cerdas sekali, ada yang saya nggak cerdas. Tadi sudah saya sampaikan, pada beberapa jenis kecerdasan saya tidak memiliki kecerdasan itu. Saya akan kesulitan pada hal-hal itu. Nah, untuk lebih jelasnya, bahwa setiap orang memiliki beberapa jenis dari 9 kecerdasan ini, tetapi lemah dalam beberapa kecerdasan yang lain. Nah, hal ini dikemukakan oleh seorang ahli atau akademisi Howard Gardner yang biasanya populer di kalangan psikologis. Oke, yang pertama kecerdasan linguistik, yaitu kecerdasan bahasa. Anak dengan kecerdasan bahasa pandai berkomunikasi, pandai menulis, pandai berbicara. Dan sedangkan anak yang memiliki kecerdasan matematik, dia menikmati kegiatan hitung-menghitung. Dia pandai melakukan kegiatan dengan angka.
Sedangkan kecerdasan visual spasial adalah kemampuan untuk mengobjektifikasi atau memunculkan suatu gambaran yang abstrak menjadi nyata. Dia bisa menggambar sesuatu yang orang lain nggak bisa gambar. Artinya dia punya kecerdasan ini. Musik yaitu kecerdasan di mana orang itu bisa mengubah lagu, menyanyikannya, memainkan alat musik, dan semacamnya. Intrapersonal adalah kecerdasan untuk merenung, di mana tidak semua orang tidak bisa melakukan perenungan dengan baik. Dan biasanya orang dengan kecerdasan intrapersonal akan memiliki kebijaksanaan yang tinggi. Kinestetik adalah kecerdasan di bidang olahraga. Maka ketika saya misalnya tidak pandai olahraga, berarti memang saya lemah atau saya tidak cerdas secara kinestetik. Kemudian naturalis adalah kemampuan untuk mengolah alam. Tidak semua orang mencintai, menikmati, dan peka dengan sesuatu yang sifatnya alam. Sehingga ada orang yang demikian pandainya mengolah sebuah lahan pertanian, sementara yang lain blank untuk mengelola hal yang semacam itu. Jadi disinilah kecerdasan alam, namanya kecerdasan naturalis. Kemudian kecerdasan eksistensial adalah kecerdasan untuk berpikir yang mendasar. Orangnya sangat filosofis. Nah, kemudian yang terakhir adalah kecerdasan interpersonal, yaitu kecerdasan untuk berhubungan dengan orang lain, untuk bergaul, untuk bisa membaur dalam suatu komunitas. Dan setiap kecerdasan ini adalah suatu bakat atau potensi yang kemudian bisa dikembangkan sedemikian rupa sehingga kemudian mengarahkan si anak untuk mendapatkan profesi atau cita-cita yang selaras dengan kecerdasan yang dimiliki. Apabila saya tidak pandai dalam hal olahraga, maka saya mungkin berlebihan ketika bercita-cita menjadi seorang atlet. Saya akan lebih cocok misalnya menjadi seorang desainer karena saya suka menggambar, kemudian menjadi seorang presenter mungkin karena saya suka dengan bahasa. Nah, jadi hal-hal ini harus digali atau harus dikenali dari setiap anak. Mungkin anak Anda memiliki 5 dari jenis kecerdasan ini, atau anak yang lain memiliki 4 dari jenis kecerdasan yang berbeda. Jadi kalau dibilang siapa yang lebih cerdas, masing-masing memiliki kecerdasan yang spesifik atau spesial. Jadi kesimpulannya adalah setiap orang punya kecerdasan. Tidak ada anak yang bodoh, tidak ada orang yang bodoh. Yang ada adalah mereka memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Semakin peka seorang pendidik mengenali kecerdasan anak dan juga orang tua, maka potensi itu digali, dikembangkan untuk membuat anak itu menjadi gemilang sesuai dengan potensinya, sesuai dengan kecerdasannya. Jangan pernah bandingkan antara B.J. Habibie dan Glenn Fredly. Duanya adalah maestro di Indonesia, yang satu maestro musik, yang satu maestro teknologi. Siapa yang lebih cerdas? Keduanya tidak bisa dibandingkan, karena yang satu mungkin tidak maestro dalam hal mengolah musik, sementara yang satu tidak maestro dalam hal mengolah teknologi. Jadi jangan pernah membandingkan antara beberapa orang dengan orang yang lain, karena setiap orang, setiap anak memiliki kecerdasan yang berbeda-beda. Nah, mungkin buat bapak ibu yang memiliki putra lebih dari satu, mereka memiliki kekhasan kecerdasan pula, sehingga jangan pernah membandingkan antara anak yang satu dengan anak yang lain, siswa yang satu dengan siswa yang lain. Maka siapa yang ranking 1? Katakan saja semuanya ranking 1. Baik, semoga bermanfaat uraian kita pada kesempatan hari ini. Sampai ketemu lagi insya Allah di postingan berikutnya. Jangan lupa berikan komentar, kemudian
like dan share jika manfaat ada pada postingan kami. Dan akhir kata kurang lebihnya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.